ini sangat berbahaya ketika kita tidak ada pembatasan kegiatan masyarakat, bersentuhan, bersalaman, jarak yang sangat dekat ketika kita berbicara pun akan menularkan virus-virus itu ke satu dengan yang lainnya. Nah, ini dengan manajemen perubahan ini, apa yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat pun demikian, pasti ada resistensi, ada penolakan terkait dengan perubahan-perubahan yang dilakukan. Salah satunya di bidang kesehatan sendiri, nanti kita review apa yang sudah dilakukan, kita analisa bersama apa yang sudah kita lakukan di bidang kesehatan. Kemudian juga kaitannya di pengelolaan pasar, karena ini pasar juga sangat rentan dengan penularan COVID-19. Kemudian juga di terminal, pembatasan pemudik ketika arus lebaran, kemudian juga pembatasan kegiatan masyarakat di Kecamatan Bantar Kawung yang memang ini sumber COVID-19 ini, di mana ada klaster Istimewa Goa. Pada saat itu klaster Istimewa Goa yang ada pergumulan di seluruh dunia, Brebes juga terkena di sini. Kemudian juga ada absensi digital. Selama ini kita PNS absensinya secara manual dengan fingerprint. Kemudian ada perintah karena ini fingerprint sangat rentan, dialihkan ke manual dengan cara absensi tanda tangan. Itu pun sangat rentan. Kemudian kita melakukan perubahan dalam hal ini yaitu digital absensi. Kemudian dari digital absensi ini kita kembangkan nantinya bahwa sistem manunggal data pegawai nanti ada dalam satu sistem informasi manunggal data pegawai ini. Ada di situ absen, kemudian profil pegawai, arsip kepangkatan, SK-SK yang ada di pegawai, kegiatan pegawai itu dalam sehari-hari, kemudian kinerja pegawai dalam sehari-hari, di situ ada historinya. Jadi kita kembangkan penelitian pengembangan ini dalam hal digital absensi, nantinya juga menjadi sistem manunggal informasi manajemen ASN. Saya kira demikian, ayo kita review satu-satu terkait dengan manajemen perubahan penanganan COVID-19 di Kabupaten Brebes. Kita lanjutkan katanya dengan data-data yang terkait dengan COVID-19 di Kabupaten Brebes. Jadi ini peta sebaran COVID-19 di Kabupaten Brebes, sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes. Dan ini update tanggal 23 Juni 2020. Pertama, data yang disampaikan di forum ini, orang dalam pemantauan. Ada total 232 jiwa, kemudian 102 jiwa dalam pemantauan, 226 jiwa selesai pemantauan. Nah, 4 jiwa meninggal. Yang kedua, pasien dalam pengawasan, ada total 122 jiwa. Yang pertama indikatornya 22 jiwa dirawat, 91 jiwa pulang, PDP karantina kosong, meninggal 7 jiwa. Nah, ini yang paling penting adalah yang positif COVID-19. Total positif itu 39 jiwa, 6 jiwa dirawat, 6 jiwa karantina, 27 jiwa sembuh, yang meninggal kosong. ODP ini tersebar di 17 kecamatan. Kemudian pasien dalam pengawasan 17 kecamatan. Positif COVID-19 7 kecamatan. Sumber data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Brebes. Sekarang inovasi yang pertama, satu, ini terkait di bidang kesehatan. Pasien COVID-19 yang positif ini awalnya adalah di karantina. Di karantina itu yang pertama kita pulkan di Islamic Center, kemudian itu dites, baik rapid test maupun swab test. Ketika positif, kita masukkan ke Rumah Sakit Umum Brebes. Dan itu pun ada yang di Bumiayu, yang langsung kena terpapar juga. Dulu itu dari Bekasi, kemudian langsung dimasukkan di Bumiayu. Ada Rumah Sakit Bumiayu juga. Dan saat ini masih ada pasien yang positif. Itu ada 6 yang dirawat dan 6 yang dikarantina. Ini sumber data dari BPBD. Yang kedua, pasar dan mal.
strategi atau inovasi yang dilakukan adalah pembagian masker kepada pedagang-pedagang dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas UMKM Koperasi terkait dengan COVID-19, kemudian juga pembagian masker, harus memakai masker ketika berdagang, karena ini memang pasar itu yang paling rawan terkena COVID-19, sehingga fokus pemerintah Kabupaten Brebes adalah yang pertama, salah satunya adalah pasar. Yang kedua juga kerjasama dengan Satpol PP Kabupaten Brebes, bagaimana mensosialisasikan terkait dengan COVID-19, berjaga jarak, dan lain sebagainya, dan ketegasan aparat Satpol PP ini kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merubah terminal. Terminal itu rawan juga, karena ini pusat transportasi full dari masyarakat yang datang, kemudian juga aktivitas yang ada, baik itu mungkin ke pasar maupun ke kantor atau mungkin berbagai kegiatan yang lainnya, sehingga di sini Dinas Perhubungan juga punya inovasi terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Yang pertama adalah penyemprotan disinfektan, kemudian juga himbauan masker, kemudian jaga jarak, kemudian transportasi harus sesuai dengan standar protokol kesehatan. Ini yang ketiga, inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Brebes adalah pembatasan kegiatan masyarakat. Saat ini yang difokuskan adalah di Kecamatan Batarkawung. Nah, Kecamatan Batarkawung ini masyarakat yang terkena COVID-19 ini karena memang sumbernya dari para santri yang istimewa Goa ini, sehingga Kecamatan Batarkawung ini dikarantina. Jadi desa-desa yang terkena COVID-19 ini dikarantina, jadi dibatasi kegiatannya, sehingga tidak ada acara-acara di luar Kecamatan Batarkawung. Yang kedua adalah sosialisasi dari Pak Camatnya langsung terkait dengan masyarakat harus di rumah saja. Yang kedua juga ketika berpergian juga harus pakai masker, kemudian juga jaga jarak, sehingga masyarakat ini disiplin sekali. Alhamdulillah tidak ada perkembangan yang meningkat seperti daerah-daerah lain ya. Kabupaten Brebes juga hanya sebatas 39 yang terkena COVID-19. Nah, inovasi yang keempat adalah pembatasan traffic orang yang masuk ke Kabupaten Brebes. Ketika Lebaran kemarin, banyak pemudik-pemudik dari Jakarta yang kebetulan orang Brebes masuk ke Brebes, sehingga desa, kecamatan itu ketat ketika ada warganya yang masuk ke Brebes. Dengan standar protokol kesehatan, mereka diperiksa, dicek, kemudian dikarantina. Apabila ada gejala, kemudian dimasukkan ke puskesmas yang terdekat, dikarantina sampai 14 hari. Kemudian kalau gejala itu tidak ada perubahan, dilarikan ke rumah sakit, dan itu pun reaktif yang dites itu tidak ada yang positif. Alhamdulillah di Kabupaten Brebes aman-aman saja ketika ada pemudik. Namun demikian ada beberapa pemudik yang sebetulnya sudah lolos ya dari Bekasi yang ke Bumiayu, tapi langsung dimasukkan ke rumah sakit. Oke, Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan manajemen perubahan ini, digital absensi. Kita selama ini absensinya adalah menggunakan masker, pakai fingerprint. Nah, ini sangat berbahaya. Walaupun ini juga ada muka, tapi juga nggak efektif juga, karena nanti banyak antrian di sini dan itu harus berjaga jarak. Sehingga ini sangat rentan dengan penularan COVID-19 ini. Itu yang pertama. Nah, kita sebagai ASN juga sudah menyampaikan ke masyarakat untuk berjaga jarak dan sebagainya. Nah, kita ASN ini harus berubah juga, harus merubah bagaimana caranya agar tidak ada antrian dalam absensi ini. Kemudian juga bagaimana setelah absensi ini ASN itu sudah mendekat. Nah, itu nanti kita bahas bagaimana di digital absensi seperti apa yang telah dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Brebes. Jadi dalam hal ini adalah pencegahan agar tidak ada kedekatan atau berdekatannya antara ASN satu dengan ASN yang lain. Di samping juga ada jarak-jarak ketika bekerja dan lain sebagainya. Apel pun ada, cuma juga tidak jarak-jarak. Nah, ini kita fokus manajemen perubahan dalam hal ini adalah digital absensi. Itu pun nanti kita kembangkan lagi menjadi sistem informasi manunggal manajemen ASN yang ada di bawah itu. Saya kira itu demikian.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah absensi digital. Nah, absensi digital ini yang pertama kita klik dulu ketika kita buka di Android, kita klik dulu absensi digital yang ada di pemerintah Kabupaten Brebes. Kemudian kita buka menunya. Dalam menu tersebut ada pilihan-pilihan. Yang pertama itu absensi masuk kantor. Kita klik absensi masuk kantor. Nah, dari situ dari klik absensi masuk kantor ada menu-menu di dalamnya. Sudah ada nama kita, ada pilihannya. Kemudian SKPD yang bersangkutan itu nanti juga ada pilihannya sehingga memudahkan kita untuk memasukkan data kita. Kemudian upload foto kita, posisi kita itu di mana. Ini untuk memperjelas, mempertajam bahwa kita itu memang ada kinerja kita. Misal kita di kantor untuk persiapan apel pagi dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk sore pulang itu juga sudah kita tampilkan di monitor. Itu pulang jam 6 sore kita berikan kesempatan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Nah, di sini nanti kita klik pulang, kemudian juga ada pilihannya, nama kita sudah diberikan di dalamnya. Setelah nama itu SKPD-nya kita. Setelah SKPD kita upload foto kita, posisi kita di mana. Misal kita di kantor atau dalam perjalanan dinas atau kita posisi di dalam daerah tapi di kecamatan yang lain. Nanti ada keterangannya. Nah, setelah itu baru di submit. Setelah submit, nanti ada laporan masuknya. Laporan masuk dan laporan pulang. Nanti kita bisa direkap. Ini baru kita kembangkan absensi digital di Kabupaten Brebes. Ke depan nanti kita akan mengembangkan sistem informasi manunggal manajemen ASN. Di situ di dalamnya menyangkut absensi digital, kinerja kita, kemudian juga profil kita dan arsip-arsip kita. Insya Allah di situ nanti ada. Jadi nanti bagian organisasi akan mengembangkan hal-hal terkait dengan reformasi birokrasi. Demikian, terima kasih banyak. Katanya dengan manajemen perubahan COVID-19 ini di Kabupaten Brebes. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Tri Yuningsih MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kebijakan dan Manajemen Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video ini saya sampaikan analisis terkait kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas menurut perspektif teori Lewin. Sebagaimana diketahui, teori perubahan Lewin menjelaskan bahwa seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan agar proses perubahan tersebut terarah dan mencapai tujuan yang ditentukan. Lewin berkesimpulan bahwa kekuatan tekanan atau driving force akan berhadapan dengan penolakan resistance untuk berubah. Adapun langkah-langkah mengelola perubahan menurut Lewin meliputi 3 tahapan. Tahapan pertama yaitu yang disebut dengan unfreezing atau pencairan penyadaran. Tahapan yang kedua yaitu changing, yaitu pengubahan. Dan tahapan ketiga yaitu refreezing atau pemantapan perubahan tersebut. Melihat kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas melalui perspektif model manajemen perubahan Lewin tersebut, maka dapat dianalisis sebagai berikut. Yang pertama, tahapan unfreezing. Unfreezing merupakan tahap penyadaran akan kebutuhan untuk berubah dalam usaha menanggulangi COVID-19, sehingga masyarakat siap menerima bahwa perubahan harus terjadi.
Perubahan tersebut tidak lain adalah perubahan tatanan kehidupan yang tadinya berjalan normal menjadi terbatas dan sekarang memasuki fase new normal. Di Kabupaten Banyumas sendiri, langkah unfreezing atau penyadaran kepada masyarakat sudah dilakukan secara maksimal dan dilakukan secara bersama-sama melalui sinergitas antara pemerintah daerah, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya. Langkah-langkah tersebut diantaranya dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, baik secara formal, terstruktur maupun informal yang dilakukan oleh ormas dan tokoh-tokoh agama. Diterbitkannya surat edaran Bupati, Maklumat MUI Kabupaten Banyumas, SEPCNU Kabupaten Banyumas, dan ormas-ormas lain adalah bukti bahwa seluruh lapisan masyarakat secara kompak bekerja sama dalam memberikan sosialisasi dan edukasi atas keharusan untuk menyesuaikan dengan kondisi pandemik yang menuntut perubahan tatanan kehidupan secara ekstrim. Tahapan perubahan yang kedua yaitu changing. Changing merupakan proses menemukan dan mengadopsi sikap, nilai, dan tingkah laku baru. Masyarakat pada akhirnya mampu menyesuaikan diri dengan nilai, sikap, dan tingkah laku dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 tersebut. Dalam tahapan ini, penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, telah adanya komitmen dan ketegasan Pemda dalam penanganan COVID-19. Komitmen dan ketegasan ini antara lain ditunjukkan dengan pelaksanaan keputusan bersama yang dibuat oleh Pemda dengan seluruh lapisan masyarakat. Transparansi kebijakan selalu dikedepankan oleh Pemda, antara lain transparansi data perkembangan kasus COVID-19 dan data penerima bansos. Yang kedua, dalam implementasi kebijakan berbasis pada budaya masyarakat dan kearifan lokal dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan pendekatan budaya lokal dan kearifan lokal ternyata sangat efektif dan efisien. Contoh, dengan penyampaian informasi dan edukasi tentang COVID-19 oleh Bupati dengan logat Banyumasannya atau ngapa. Perlibatan masyarakat secara aktif dalam penanganan COVID-19 antara lain dengan membentuk gugus tugas dari mulai tingkat RT yang beranggotakan tokoh masyarakat serta tidak mengeneralisir seluruh wilayah, tetapi disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut, seperti adanya karantina wilayah atau lockdown di tingkat RT atau RW yang terdapat kasus positif COVID-19. Selanjutnya, tahapan perubahan yang ketiga yaitu refreshing. Refreshing merupakan proses membawa kembali masyarakat kepada keseimbangan yang baru, a new dynamic equilibrium. Maka untuk saat ini memasuki fase new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah wabah yang belum usai, masyarakat Banyumas sudah mulai terbiasa melakukan aktivitas dengan mematuhi protokol kesehatan. Memang ada beberapa kasus masih ada warga masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut. Contohnya, tidak berpergian, tidak menggunakan masker, dan lain sebagainya. Tetapi dengan kebijakan yang partisipatif ini, pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat diminimalisir. Karena masyarakat sendirilah yang melakukan kontrol dan pengawasan. Berdasarkan perspektif model perubahan Lewin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas sudah sangat baik.
Hal ini diperkuat dengan bukti yang pertama. Pertanggal 16 Juni 2020, Kabupaten Banyumas telah dinyatakan sebagai zona hijau. Padahal sebelumnya menyandang zona merah kedua, zona merah urutan kedua di wilayah Jawa Tengah. Update kasus positif COVID-19 per tanggal 26 Juni 2020 di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut. Pasien positif yang dinyatakan sembuh berjumlah 64 orang, dan yang masih dirawat 9 orang, kemudian yang meninggal dunia 4 orang. Jadi total kasus positif di Kabupaten Banyumas adalah sebanyak 77 orang atau 77 kasus. Yang kedua, Kabupaten Banyumas mendapat penghargaan nasional kategori inovasi pasar tradisional di New Normal. Demikian analisis terkait kebijakan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banyumas menurut perspektif Teru Lewin yang dikembangkan pada tahun 1951. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menghadapi COVID-19, dunia seolah-olah dipaksa untuk masuk ke situasi yang setara dengan Perang Dunia III. Pada abad ke-21 ini, Perang Dunia membenturkan manusia yang tidak terlihat wujudnya, tapi membuat lebih dari 30.000 orang kehilangan nyawa, serta 500.000 lebih orang sakit di 199 negara di dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, bila pandemi adalah sebuah perang yang harus dimenangi, apa yang harus dilihat, dikaji, dan dikerjakan secara kolektif oleh tiap warga negara di medan peperangannya masing-masing? Pertama, prioritas diletakkan pada penyelamatan nyawa manusia, termasuk dan utamanya tenaga kesehatan, agar sektor pembangunan lain kembali bekerja dengan optimal. Tanpa penyelesaian pandemi yang tuntas, beban ekonomi negara akan jauh lebih besar dalam jangka panjang dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan saat ini. Selain itu, tensi dampak sosial politik harus diperhitungkan. Kekerasan domestik, stabilitas politik, dan keresahan publik adalah sedikit contoh dari ekses masalah yang muncul seiring dengan terjadinya pandemi. Kedua, berpedoman pada kecepatan bertindak dan ketepatan cakupan, memastikan dilakukannya tes secara luas, pelacakan kontak, kepastian pemberian layanan kesehatan dan isolasi kasus. Dalam situasi pandemi, kita tidak lagi punya kemewahan untuk memilih langkah mana yang akan diambil. Semuanya harus dijalankan bersama. Sinergi dan aksi bersama antar lembaga pemerintah dengan pelibatan aktif masyarakat sipil. Pandemi bukan hanya urusan pemerintah, melainkan masalah seluruh bangsa. Agar strategi berkelanjutan, dibutuhkan perencanaan skenario dengan tepat. Idealnya, skenario menjelaskan kebutuhan kerangka regulasi yang memungkinkan semua elemen dalam pemerintahan dan masyarakat sipil, termasuk swasta, media massa, pakar, akademisi, untuk dapat bergerak bersama.
karena itu, mari kita semua harus bisa memutus mata rantai COVID-19. Jaga jarak, jaga stamina dan hidup sehat. Rajin cuci tangan dan jangan lupa pakai masker. Semoga kita bisa menang dalam peperangan ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk serta perlindungannya.